Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau memimpin kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Menjadi anak-anak yang patuh kepada-Mu ya Tuhan, dan yang taat kepada-Mu. Dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 27. Hanya satu jalan ke surga. Selanjutnya nomor 34. Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Dan lagu terakhir nomor 49. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, sekarang kita duduk yang rapi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Lause Jakaria yang hari ini akan mengajar kamu dari kitab Wahyu pasal yang kelima. Namun sebelum kita melihat Alkitab dan kita belajar firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Gimana sikap doa yang baik? Coba Lause lihat. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ikuti Lause. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh bersekolah minggu. Kami mohon Engkau berikan hikmat sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kita akan belajar dari
pasal yang kelima ayat 1 sampai 14. Laus akan menjelaskan secara sederhana supaya kamu tidak bingung. Apa sih cerita dari firman Tuhan ini? Nah, judul tema hari ini adalah kitab yang dimaterai dan yang membuka materai adalah Anak Domba. Nah, kalau kita lihat di sini Yohanes, kamu sudah belajar melihat penglihatan. Apa itu penglihatan? Yohanes dikasih lihat gambaran tentang surga, tentang masa-masa yang akan datang. Seperti kamu lihat, tiba-tiba awan terbuka, tiba-tiba dia melihat di sini bahwa tahta Allah dan Allah ada di sana. Tapi dia tidak bisa melihat muka Allah. Dia hanya melihat, di sini katakan melihat tangan kanannya memegang gulungan kitab. Apa itu gulungan kitab, anak-anak? Nah, gambarnya seperti ini gulungan kitab. Nah ini gulungan kitab. Nah, ini gulungan kitab. Zaman dahulu orang kalau menulis, membaca, nah di gulungan seperti ini, tidak seperti kita punya buku. Nah, gulungan kitab ini di sini katakan ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luar seperti buku ini kan. Nah, kalau buku ini, kitab ini hanya ditulis di sebelah dalam, sebelah luarnya apa? Nah, cuman ada tulisan Alkitab. Nah, kalau kita melihat di sini, gulungan itu ditulisi di luar dan di dalam. Tapi yang menarik di sini, dimaterai 7 materai. Nah, anak-anak tahu apa itu materai? Tahu nggak apa itu materai? Pasti gelinding. Apa itu materai? Nah, kalau saya kasih tunjuk gambarnya. Nah, ini materai. Nah, bisa lihat? Nah, ini materai. Ini materai yang kita pakai. Fungsinya apa sih, Lausa? Nah, materai ini sekarang kita gunakan supaya kita buat surat persetujuan atau surat pembayaran. Supaya apa? Supaya sah. Nah, di sini apa maksudnya materai? Materai di zaman dahulu beda dengan ini. Dulu kalau ingat, Tuhan Yesus waktu dikuburkan, nah, dia juga disegel dengan materai. Itu apa? Supaya orang-orang gak bisa mencuri mayat Tuhan Yesus. Tapi materai juga bisa jadi jaminan. Seperti Yehuda, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, dia punya materai cap. Itu jaminan untuk jelasin bahwa itu tanda kepemilikan. Kalau misalnya kamu suka ngecap-cap, kucing misalnya, kucing suka apa? Cakar-cakar pohon, kasih tahu ini bawah daerah kekuasaannya. Nah, di materai ini menjelaskan banyak hal, tapi apa maksud di sini? Kenapa bukunya, kitabnya, gulungan kitab itu dikasih materai? Ini artinya supaya isinya tidak bisa dibuka, dijaga, disegel. Nah, jadi hanya seseorang yang mampu membuka. Cuman di sini dikatakan, aku melihat seorang malaikat yang gagah. Wah, kamu lihat malaikatnya, wah pasti luar biasa malaikat, pasti luar biasa gagah ya. Dan berseru, siapa yang mampu membuka gulungan kitab dan membuka materainya? Dia berteriak loh. Siapa ya kira-kira yang mampu buka gulungan itu? Kan seperti saya bilang, materai itu hanya bisa dibuka sama orang yang sah. Nah, tapi tidak seorang pun di sorga, di bumi, di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu dan dapat melihat dalamnya. Nggak ada yang bisa lihat. Di sorga banyak malaikat. Ada malaikat Gabriel, ada malaikat Michael, Mikael. Wah, malaikat hebat-hebat loh. Tapi nggak bisa buka gulungan itu. Di sini juga di bumi. Nah, di bumi di mana? Seperti manusia. Banyak orang hebat ya manusia. Tapi nggak ada yang bisa. Ada presiden Amerika, presiden Indonesia Jokowi, ada ratu Inggris. Banyak orang tidak bisa buka. Bahkan dikatakan di bawah bumi. Siapa di bawah bumi? Itu semua orang yang sudah mati. Di zaman-zaman lama, orang-orang
yang sudah mati tapi sudah naik ke surga rohnya. Itu di bumi, di bawah bumi. Siapa aja? Kayak ada Abraham, ada Raja Daud, ada Salomo. Wah, semua orang-orang itu nggak ada yang bisa. Wah, gimana ya? Maka menangislah Yohanes. Yohanes menangis karena nggak ada yang tahu apa sih isinya, apa yang bisa, siapa yang bisa buka, nggak ada. Tapi ada orang dari tua-tua yang ada berdiri di antara tahta Allah, bilang sama Yohanes yang lagi nangis, nggak ada yang bisa buka. Tapi dia bilang ke Yohanes, jangan nangis, berhenti nangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Tua-tua itu bilang, tenang, ada orang yang bisa membukanya. Siapa? Singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Siapa sih orang ini? Siapa? Tahu, anak-anak tahu siapa orang yang dimaksud sama tua-tua ini? Nah, ada lagi petunjuknya. Lihat ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta tempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua, berdirilah seekor anak domba yang telah disembelih. Wah. Kamu ingat gak waktu Yohanes Pembaptis, waktu dia berseru-seru di padang gurun, lalu dia melihat Tuhan Yesus. Apa yang dia teriakan? Sesungguhnya, lihatlah anak domba Allah yang akan menghapus seluruh dosa umat manusia. Wah, tunas dari suku Yehuda. Siapa? Singa dari suku Yehuda siapa? Tuhan Yesus. Tunas Daud. Siapa keturunan Daud? Tuhan Yesus. Anak domba. Siapa? Tuhan Yesus. Dan dikatakan telah disembelih, telah disalib. Tuhan Yesus telah disalib karena dikorbankan. Domba yang disembelih ada domba yang dikorbankan. Dan Tuhan Yesus telah disalib. Dikatakan, datanglah anak domba itu dan menerima gulungan, dan dia mengambil gulungan, seluruh orang tersungkur, dan semua memegang satu cawan dan satu kecapi. Yang bisa buka hanya Tuhan Yesus. Sebenarnya gulungan apa sih, Lausa? Dari tadi ngomongin gulungan itu apa? Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ketika dia menerima gulungan itu dan membukanya, artinya segala kuasa di atas langit, di bawah bumi, dan seluruh alam semesta ini di bawah tahtanya, di bawah kuasa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia telah menang melawan maut. Dulu kalau kita ya manusia berdosa pasti bisa mati. Nah, kita akan mati. Kenapa? Mati artinya apa? Kita ditelan oleh maut. Kita mati. Kalau kamu lihat popo kamu, punggung kamu, kaki kamu, nenek kamu mati. Dan semua orang kamu lihat, kok dia mati? Kenapa? Karena manusia berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mendapatkan tubuh mulia. Sejak itu, Tuhan menerima segala kuasa. Karena dia berkuasa. Makanya semua bernyanyi. Dikatakan, engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka materainya. Karena engkau telah disembelih. Tuhan Yesus telah mati disalib. Dan dengan darahnya engkau telah membeli untuk Allah tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Lihat, di sini dikatakan bahwa Tuhan telah menebus semua orang, dan gulungan kitab itu juga jelaskan bahwa inilah akta kepemilikan dari seluruh dunia. Nah, kalau kamu tahu papa kamu, mama kamu naik motor, mereka punya apa? Namanya BPKB. Apa BPKB? Bukti pemilikan kendaraan bermotor. Artinya
artinya motor yang dipunyai orang tua kamu itu milik orang tua kamu. Jadi dia punya BPKB. Tapi di sini gulungan ini mempunyai seluruh, dikatakan, suku bangsa, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka memerintah di atas bumi. Dan sejak itu Tuhan Yesus menjadikan orang-orang percaya jadi kerajaan, jadi raja-raja, jadi imam-imam yang menyembah Tuhan. Dan lihat, waktu nyanyian itu selesai, maka Yohanes lihat dan dengar banyak malaikat sekeliling tahta dan berlaksa-laksa, beribu-ribu, jutaan, miliaran malaikat. Dia bilang, mereka berteriak menyembah Tuhan. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. 7 hal. Lihat, ada 7 hal yang layak diterima. Apa ya? Kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ingat, 7 materai. Dan di dalamnya gulungan itu adalah 7 akta dari 7 yang layak dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan semua di dunia ini juga berkata, untuk Dia yang duduk di atas tahta, untuk Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan semua di surga berkata, amin. Apa artinya amin? Amin artinya benar, percaya, sungguh benar. Dan seluruh tua-tua dan malaikat semua tersungkur menyembah Tuhan. Wah, anak-anak, pemandangan ini kalau kita bayangkan ya, dengan imajinasi kita, sangat luar biasa. Gulungan kitab yang tidak ada seluruh orang pun yang bisa dibuka oleh Tuhan Yesus. Nah, ini mengajarkan kita, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan menerima Tuhan Yesus, dan kita akan ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa, sehingga kita semua bisa masuk surga. Kita bisa melihat bagaimana Allah duduk di tatanya. Tuhan Yesus akan duduk di surga, dan kita semua akan ke surga kalau kamu percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, kamu tidak akan melihat surga, tapi kamu akan dilempar ke neraka. Apinya tidak padam, uratnya tidak mati, dan menderita selama-lamanya sendirian. Jadi, maukah kamu percaya Tuhan Yesus, anak-anak? Yang mau, angkat tangannya. Bagus. Nah, bagus, angkat tangannya. Tak usah tidak melihat, tapi Tuhan lihat. Oke? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya tolong setiap anak-anak-Mu bisa belajar banyak dari firman-Mu ini. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi dalam video-video pelajaran Alkitab yang selanjutnya. Dadah!